Ya, selamat pagi dan shalom. Di sini saya akan membahas tentang tugas makalah saya yang berjudul Implementasi Manajemen Administrasi dalam BUMN. Pertama, latar belakang. Peran pemerintah yang diimplementasikan melalui BUMN ternyata tidak optimal. Bahkan seringkali BUMN justru menjadi tanggungan ekonomi politik dari perusahaan. Di Indonesia, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Produksi BUMN pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat, karena apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Di sini saya akan membahas 10 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian badan usaha milik negara. Yang kedua, ciri-ciri BUMN. Ketiga, maksud dan tujuan BUMN. Yang keempat, visi dan misi BUMN. Yang kelima, bentuk-bentuk BUMN. Yang keenam, peran BUMN dalam perekonomian negara. Ketujuh, fungsi BUMN. 8, manfaat BUMN. 9, prinsip dan pengelolaan BUMN. Ke-10, apa kelebihan dan kekurangan BUMN. Kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian BUMN. Peran badan usaha milik negara adalah usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Pemerintah dalam menjalankan peran sebagai perilaku ekonomi mendirikan perusahaan negara yang dikenal dengan sebutan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Karena modalnya sebagian besar masih dikuasai oleh negara. Selain itu, pengelolaan dan perkoordinasiannya juga masih berada di tangan pemerintah, yaitu di bawah Kementerian BUMN yang dipilih oleh Menteri BUMN. Kedua, ciri-ciri BUMN. 1. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. 2. Melayani kepentingan umum. 3. Penguasaan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. 4. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. 5. Wewenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. 6. Dapat menghimpun dana dari pihak lain. 7. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. 3. Tujuan badan usaha milik negara. Tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003. Tujuan BUMN yang tertuang dalam pasal 33 khususnya ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 yaitu cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak disukai oleh negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, visi dan misi BUMN. Visi dari BUMN yaitu sebagai badan usaha perlu dikembangkan sebagai perilaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, sesuai asas kemanfaatan, pemilikan saham oleh negara tidak harus dipertahankan baik sebagai pemegang saham mayoritas atau minoritas. Ketiga,
Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien, tangguh, hingga mampu menghadapi persaingan global. Kelima, meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan stakeholder. Dari visi tersebut dikembangkan juga misi. Ada beberapa uraian misi. Yang pertama yaitu melaksanakan reformasi dalam ruang lingkungan budaya kerja, strategi pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme. Kedua, meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi, dan kerjasama. Tiga, meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa berkualitas. Berikut, meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara. Dan yang terakhir, meningkatkan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan koperasi, dan UKM dalam program kemitraan. 5. Bentuk badan usaha milik negara. Badan bentuk usaha milik negara yaitu pertama perusahaan umum atau perum, dan yang kedua perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang reproduksi, jasa atau barang, bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang berikut perusahaan perseroan atau persero yaitu perusahaan negara yang modal sahamnya paling sedikit 51%, dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Yang keenam, peran badan usaha milik negara. Peran badan usaha milik negara yang pertama, pengelolaan sumber daya alam potensial milik negara. Yang kedua, penyumbangan pertumbuhan perekonomian nasional. Ketiga, menjadi stabilisator perekonomian. Keempat, perintis kegiatan usaha yang belum dapat digarap swasta. Kelima, memberi bimbingan terhadap golongan ekonomi lemah. Ketujuh, menyediakan lapangan kerja. Kedelapan, sebagai sumber pendapatan negara. 7. Fungsi badan usaha milik negara. Fungsi badan usaha milik negara yaitu 1. Sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. 3. Membuka lapangan kerja. 4. Penghasilan devisa negara. 5. Membantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. 6. Mendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha. 7. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. 8. Sebagai penyediaan layanan dalam kebutuhan masyarakat. 9. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. 10. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang kedelapan, manfaat BUMN. Manfaat BUMN yaitu 1. Memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup yang berupa barang dan jasa. 2. Membuka serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat angkatan kerja. 3. Mencegah terjadinya monopoli pihak swasta di pasar di dalam pemenuhan barang dan juga jasa. 4. Meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam komoditi ekspor yang berupa penambahan devisa baik itu migas ataupun non-migas. 5. Mengisi kas negara yang bertujuan ialah untuk memajukan dan juga memperkembangkan perekonomian negara. 9. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMN. Prinsip pengelolaan BUMN yaitu lebih bersifat sosial pada pelayanan kepentingan umum. 2. Jika menjalankan tugas usahanya memperoleh keuntungan. 3. Selama masyarakat masih memerlukan kegiatan badan usaha milik negara,
dilakukan secara terus-menerus. Sebagai agen pembangunan seluruh daya, merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang terakhir, pengorganisasian dilakukan secara profesionalisme. Yang ke-10, kelebihan dan kekurangan BUMN. Yang pertama, kelebihan BUMN. 1. Menguasai sektor vital bagi kehidupan rakyat banyak. Mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. 4. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kekurangan BUMN. 1. Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. 2. Manajemen perusahaan kurang profesional. 3. Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. 4. Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan mengikat. 5. Sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persero, Peran, dan Perum sebagai bentuk dari BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Dan karena tujuan dan sumber pendanaan BUMN ini, maka pengelolaan sumber BUMN tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan karena itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian perusahaan dan penguasaan BUMN. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, maka rangka pengelolaan BUMN tidak boleh nyalahi atau aturan yang sudah ditetapkan. Berikut saran. Berdasarkan apa saya tulis, kaidah tulis dan sebuah makalah berjudul Badan Usaha Milik Negara ini, selaku penulis tidak memberi pemahaman bagi segenap pembaca sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca, terlebih lagi para penulis sendiri. Saya hanya sampai di sinilah kemampuan saya dalam membahas Badan Usaha Milik Negara. Semoga kali ini memberikan manfaat pada penulis dan pembaca. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.